kalian pernah lihat anak-anak cowok pernah modifikasi lampu motor, pernah? Ya, kita bisa melihat ada satuan warna itu dengan satuan derajat Kelvin. Jadi ada yang 2700, lihat gambar yang sebelah kiri ada 3500, ada 3550. Semakin gede angkanya dia akan semakin keputihan, bahkan kalau misalnya lebih gede lagi 7000 dia akan kebiruan. Jadi kalau makin kecil angkanya, makin 2000, 1500 dia akan oranye ke merah-merahan. Sebenarnya derajat Kelvin ini adalah angka apa? Ternyata ini adalah metal besi logam yang dipanaskan dengan temperatur tertentu. Jadi kalau temperatur 2500 besinya seperti itu. Kalau dia 3500 dia akan menjadi lebih putih. Kalau dipanaskan lebih panas lagi 5500 bentuknya lebih putih lagi. Jadi kalau kalian lihat nih, matahari itu kan panasnya tinggi banget ya. Karena itu warnanya sebenarnya bukan kuning, sebenarnya warnanya putih banget, putih gitu ya. Jadi ini adalah temperatur Kelvin, temperatur logam pada saat dipanaskan. Dan yang kita lihat itu adalah cahaya hasil lelehannya itu sebenarnya bukan leleh ya, maksudnya cahaya yang ditampilkan pada saat logam diberikan temperatur segitu. Nah, coba kalian lihat di sini, ada dua perbandingan. Ada yang menggunakan matahari secara normal, ada yang menggunakan dengan illumination incandescence. Incandescence itu nanti kalian pelajari, lampu pijar, nanti kita ke arah sana. Ternyata ada perbedaan warna anggurnya, warna apelnya, warna orange-nya. Jadi bagaimana cahaya itu dapat mempengaruhi suatu benda itu akan terlihat dari berbagai macam kasus. Nah, di sini sumber cahaya berbeda, akhirnya gambar atau warna yang dilihat pun berbeda. Nah, kalau kalian lihat di sini kira-kira gambarnya bagus mana? Yang sebelah kiri apa sebelah kanan? Kiri, Pak. Ya, lebih natural. Kalau di sebelah kanan kesannya ya, tapi stroberinya lebih bagus. Yang mana? Nah, bagus apa enggaknya itu bagi saya subjektif, tergantung orang. Tetapi untuk menjadi objektif ya emang kita harus ukur mana yang benar. Kalau misalnya gambarnya acuan kita yang kanan, ya kita cetak yang kanan, bukan masalah bagus atau jeleknya suatu gambar. Ngerti di sini? Ngerti? Jadi kata jelek atau bagus harus kalian hilangkan di dalam teknik grafika. Kenapa? Yang ada adalah benar atau salah. Benar itu adalah sesuai dengan warna yang akan ditampilkan. Warna yang kita mau adalah warna yang akan kita tampilkan, itu adalah yang benar. Tetapi bukan masalah bagus atau jelek, karena bagus atau jelek itu sangat subjektif. Ini kalian ada yang pernah ini nggak? Ini kalian baca nggak? Ini di bawah ada tulisan SAPPI. Kalian pernah mendengar kata itu? SAPPI ini ternyata itu organisasi standarisasi kertas ya. Jadi ini saya ambil materi ini dari organisasi standar kertas di Amerika. Nah, ternyata kertas saja ini menunjukkan ini untuk apa? Untuk menjelaskan bagaimana faktor pentingnya kertas untuk membentuk suatu warna. Nah, ini kita lewatkan saja. Ini kemarin sudah kita pelajari, CLAB juga kita pelajari. Ini hue, saturation, lightness ya. Jadi kalau kita belajar hue itu kalau diputar akan merubah warnanya. Saat chroma itu kalau dikeluarkan dia kan warnanya makin tahu banyak, atau kalau kita kurangi dia akan warnanya makin hilang. Kalau warna makin hilang menjadi abu-abu. Abu-abu dikasih warna menjadi akhirnya abu ke dikasih warna lagi dia akan itu. Tetapi kalau lightness dari black ke white itu konteksnya. Jadi kemarin kita baru pengertiannya saja, ini adalah gambaran perubahan warnanya. Nah, ternyata di dalam LAB atau di dalam koordinat 3 dimensi itu ada beberapa posisi, benar kan? Misalnya contoh, ada 2 posisi yang ada jaraknya. Kira-kira jarak itu bisa diukur nggak? Bisa. Seharusnya bisa, Pak. Seharusnya bisa. Nah, jaraknya itu dengan menggunakan, kalau trigonometri Pythagoras kan cuma 2 dimensi ya. Tapi kalau dengan menggunakan 3 dimensi, nanti akan saya tunjukkan yang A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat, itu akan kita mendapatkan adalah delta E-nya. Nah, delta E itu adalah jarak dari satu koordinat sebagai acuan terhadap koordinat lainnya. Jadi delta E itu harus ada 2 koordinat warna, ya.
apapun itu, misalnya contoh nih, berapa perbedaan warna antara warna yang kita dapatkan dicetak, warna merah yang dicetak dengan warna merah acuan, barulah kita bisa dapatkan. Tapi kalau cuma ada satu, misalnya kamu ukur warna merah, berapa delta E-nya? Ya nggak bisa. Terhadap apa dulu? Ya, jadi delta E itu ada dua posisi warna. Nah, kalau dua posisi warna itu, misalnya dua posisi warna itu, tidak lebih dari dua, angkanya dua, itu dikatakan sewarna. Lewat dari dua, dia akan lebih, dia akan tidak sewarna. Ini yang menentukan siapa? Tergantung ISO, tergantung SAPI, tergantung FOGRA. Nah, tergantung pengguna ya. Jadi pengguna FOGRA yang sewarna tuh angkanya berapa? Beda-beda. ISO berapa? Ini SAPI berapa? Jadi berbeda-beda. Jadi kalau kalian, saya tanyakan delta E-nya, standarnya ini, standar yang dipakai berapa? Ya, ketentuan dulu. Bahasanya apa? Nanti angkanya seperti apa, kita akan sambil jalan, sambil kita mengetahui standarisasi masing-masing organisasi standar tersebut. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, lihat gambar di sebelah sini. Kalian lihat nggak ada berapa warna di dalam gambar di PPT, di layar PPT ini? Coba, ada yang bisa bantu ke saya? Ini apa sih yang kita lihat? Delta E1, delta E2, delta E3, delta E4, delta E5? Itu ada 4, Pak. Yang abu-abu itu ada 2 warna. Yang merah juga ada 2 warna. Oke, yang lainnya bisa melihat? Yang lain bisa melihat? Ayo, bisa apa nggak jawab? Bisa, Pak. Ada yang bingung? Ini merahnya itu 2 warna, di mananya ya? Kan deh. Ada yang bingung? Ya, Pak. Abu-abu yang 2 warna itu yang paling atas sama yang bawah kali ya, Pak? Apa gimana? Jadi ini kan ada berapa kotak? 3. Ada 5. 5. Yang merah ada berapa kotak? Ya sebenarnya 5 juga ya, cuman garis putihnya itu yang antara nomor 2 sama nomor 3 nggak kelihatan kan gitu ya. Sebenarnya ini ada 5 kotak juga. Nah, per kotak itu, dalam satu kotak itu kira-kira menurut kamu ada berapa kotak? Yang misalnya nih saya kasih nomor nih ya, abu-abu yang paling kiri atas itu kita kasih nama kotak nomor 1. Nah, saya tanya, kotak nomor 1 itu ada berapa kotak di dalamnya? Ada 2 kotak. Bisa kalian lihat? Kotak mana dan mana? Atas bawah apa kiri kanan? Kiri kanan, Pak. Kiri kanan. Tadi yang belum bisa menemukan, apa sudah bisa menemukan? Kenapa menjadi sulit? Karena ini delta E-nya 1. Jadi kalau kita ukur yang kiri delta LAB-nya berapa, yang kita kanan kita ukur LAB-nya berapa, jaraknya itu cuma 1, ya, karena dia sangat dekat, ya. Otomatis hampir seperti sewarna. Tapi kalau saya kolom yang paling bawah itu, yang nomor 5, abu-abu nomor 5, udah bisa lihat bersama? Oh iya. Buku nomor 5? Bisa, Pak. Bisa. Kita lihat di situ ada dua kotak kiri dan kanan. Bisa Ya, terlihat. Iya, Pak. Nah, kira-kira muncul nggak garis pembatas antara kotak dan kiri dan kanan? Muncul, Pak. Muncul, karena 2 warna itu delta E-nya 5. Terjadi perbedaan yang lebih signifikan lagi. Ya, jadi kalau kita bergerak dari 5, 4, 3, 2, 1, mana yang paling susah dilihat garisnya? Antara kotak kiri dan kotak kanan? Nomor Atau 1, warna Pak. yang sangat sama? 1, Pak. Nomor 1. Nomor 5 akan terbentuk garis. Kenapa? Garis itu siapa yang bikin? Garis itu nggak ada siapa yang bikin, tetapi kalau kotak kiri dan kotak kanan dibikin perbedaan warna yang lumayan agak drastis atau delta E-nya 5 konteksnya di sini, akan muncul garis. Bisa dimengerti di sini? Kita pindah ke yang merah di sebelahnya. Sama merah ya. Kalau merah lebih terlihat ya. Ya, dari yang delta E-nya 1 sampai delta E-nya 5. Bisa dimengerti di sini? Ini adalah contoh bagaimana penerapan warna dari delta E1 dan delta E5. Jadi delta E, kalau contoh di sapi ini yang warnanya sama adalah delta E1 dan 2. Nah, kalau kalian lihat di sini, 1 dan 2 ini merahnya dan abu-abu hampir sama kan? Benar kan?
berarti itu sudah sewarna. Tetapi kalau yang 3, 4, 5 itu kelihatan garis, berarti itu menandakan bahwa ini sebenarnya tidak sewarna. Antara merah yang kiri dengan merah yang kanan, antara abu-abu yang kiri dan abu-abu yang kanan, itu tidak sewarna. Tetapi tergantung dari Dodol banget. si warna masing-masing negara itu beda-beda ya. Cobra itu dari Jerman, Cobra dari Swiss ya, macam-macam ya. Nanti kita berjalan ke sana. Tapi ini adalah delta E ya. Nah sekarang saya tanya ke kalian, misalnya kita lihat yang warna merah, sudah kalian perhatikan yang warna merah. Kalau misalnya kotak paling bawah yang delta E-nya 5. Oke. Kotaknya cuma ada satu itu doang, tidak ada yang kotak 4, 3, 2, 1 di atasnya. Cuman yang nomor bawah doang. Kalau ada dua warna itu, misalnya kalian mengukur dua warna antara ada cetakan 1 sama cetakan 2. Kira-kira yang benar yang mana? Yang kiri apa yang kanan? Yang sebelah kanan, Pak. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju? Atau kalau tadi setuju dan setuju atau tidak bisa menentukan? Benar saya yang kiri, Pak. Kiri. Ada yang tidak bisa menentukan? Yang betul yang mana? Saya tidak bisa, Pak. Oke. Jawabannya benar atau tidak bisa? Kenapa tidak bisa? Warna itu kita tidak bisa menentukan warna yang benar kecuali nanti saya ngomong yang sebelah kiri adalah warna acuan atau yang sebelah kanan adalah warna acuan, atau misalnya ini dua-duanya hasil cetak yang di luar acuan. Jadi tetap ada acuan yang kita targetkan. Kecuali ini adalah warna magenta. Nah, warna magenta ada standar LAB-nya dan LAB itu ditentukan yang mana. Nah, ini kan kita tidak bisa membedakan ya. Mau tidak mau nih. Yang pertama acuan itu dasarnya apa? 1 adalah LAB standar. Yang kedua warna proofing. Warna proofing itu warna yang disetujui oleh kesepakatan bersama. Berarti di sini? Ngerti, Pak. Mau dikasih siapa? Mau dibawa kakak, mau dikasih Maton leh. Maton, Dek Anin, pintu dulu. Pakai baju ya, sama pakai baju sama Kok mati? Nah, kalau misalnya boleh aja, karena kita udah sepakat. Antara saya dengan klien kita sepakat, kita mau mencetak yang mana nih? Yang kanan, ya udah kanan. Itu kesepakatan kita. Karena itu nanti itu menjadi acuan, berarti warna yang semua yang berbagai macam warna, misalnya kebudayaan, ketuaan mengacu pada warna yang kanan itu. Tapi kalau mengacu pada standar, biasanya kalau standar itu tidak menunjukkan warna, tapi menunjukkan angka LAB. Mengerti di sini? Biasanya kalau proof klien itu tidak membawa data LAB. Dia cuma bawa, ini loh saya pengen nyetak warna seperti ini. Bawa contoh. Nah itu sebagai proof itu. Nah mau tidak mau kita warna harus mau mengejar warna itu. Nah PR-nya emang gitu. Kalau emang klien kita tidak tahu warna, kita jadi PR berkali-kali ngomong, saya mau cetak warna magenta seperti ini, padahal warna magenta ini dia bukan standar. Ngerti kalian? Berarti nanti warna magenta kalian mau cetak pakai apa? Warna sparasi apa warna khusus atau pakai pemasangan warna magenta yang standar internasional? Kalau ternyata warna magentanya dia tuh warna khusus, warna beda gitu ya. Warna magentanya tidak sama seperti warna acuan internasional. Tetapi dia ngomong, saya mau cetak warna magenta ini, jadi mau bikin map gitu ya. Satu map itu warnanya magenta ini. Nanti kalian cetak sesuai dengan warna yang sesuai dengan mapnya punya dia, apa mau cuma menggunakan kata-kata magenta? Oh kalau gitu saya cetak pakai tinta magenta saja. Kira-kira kalian mau yang mana yang kalian lakukan?
sesuai warna map yang dia bawa, Pak. Sesuai dengan warna yang dia bawa. Walaupun bahasanya dia magenta, tapi itu kan kalau yang dikatakan proof harus mengacu pada warna yang sudah kita sepakati. Tapi kalau berdasarkan standar internasional sesuai dengan LAB yang sudah ditetapkan nama internasional. Jadi seperti di sini. Jadi kalau orang sudah mengerti warna, saya mau cetak warna dengan LAB segini, ya udah otomatis standarnya ke arah sana. Tetapi kalau misalnya saya mau mencetak warna ini, ya mau nggak mau kan kalian harus ukur itu punya warnanya itu dan kalian kejar warnanya itu. Ini adalah perbedaan warna delta E. Nah, coba kalian lihat. Kalian lihat. Kira-kira A sama B itu warna yang sama atau warna yang berbeda? Maaf Pak, gambarnya belum ada Pak. Yang kalian lihat masih gambar apa? Bapak stop share screen, Pak. Oke, sudah ya. Oh iya, tadi saya view-nya kan full screen ya. Oke, sudah bisa. Halo, sorry, ini tadi listrik saya nyala di rumah, jadi dia men-switch ke punyanya saya. Ternyata dia nggak ngomong-ngomong kalau dia mengganti ke wifi-nya saya. Tadi saya ngambil pakai handphone. Oke, sekarang kita masuk sini ya. Sudah ada yang bisa melihat PPT-nya di layar? Sudah, Pak. Nah, katanya kalian, A sama B itu warnanya sama atau beda? Beda Pak. Beda ya. Tapi kalau saya tarik garis seperti ini, ternyata warnanya sama. Nah, pertanyaannya, kenapa kalau diginikan dengan gini, itu berbeda hasilnya? Karena ternyata warna mata kita akan merata-rata. Kenapa akan dirata-rata? Lihat gambar itu. Di samping A itu adalah warnanya terang-terang. Di samping B adalah warnanya gelap-gelap, lebih gelap lagi. Jadi, kalau pada saat kita melihat B, dia akan lebih cenderung lebih muda. Kenapa? Karena kanan kirinya terang. Kanan kirinya gelap. Sedangkan A, itu kondisinya dia lebih terang. Ini kalau lihat garis ini. Sebenarnya garis ini warnanya sama apa enggak? Garis yang kayak 2 rel itu warnanya sama apa enggak? Menunjukkan warna sama atau menunjukkan warna beda? Sama Pak. Sama. Jadi kalau kita tutup dengan garis yang sama, ternyata sebenarnya sama. Jam 11. Jadi warna A dan warna B itu adalah warna yang sama. Buktinya apa? Tidak ada garis. Setuju ya? Ya, tidak ada garis. Hal ini menunjukkan sebenarnya mata kita mampu ditipu berdasarkan cahaya. Jadi tergantung kanan kirinya. Contoh hal, kalian lihat di rumah, ini kan di rumah kalian semua ya. Ini lagi ada yang di rumah apa lagi ada yang di kampus nih? Jangan-jangan ada yang di kampus lagi. Di rumah? Iya, Pak, di rumah. Di rumah. Kalau kalian melihat luar jendela atau luar pintu kalian, kalian melihat di luar itu lebih terang jauh dengan kondisi di rumah, apa sama aja tingkat keterangannya? Lebih Lebih terang. terang. Kalau misalnya kalian nyalakan lampu, kira-kira apa yang kalian dapatkan? Ruangan akan lebih terang dan sedangkan warna cahaya yang di luar rumah dia akan sedikit berkurang terangnya, ya kan? Tidak seterang kalau pada saat kalau kita melihat kalian ruang gelap. Coba kalian mainkan itu. Pertanyaannya, apa cahaya di luar itu ada yang mengecilkan, ada yang membesarkan di luar rumah?
Kan nggak ada kan? Ternyata mata kita itu adalah mata males ya. Mata kita akan merata-ratakan, wah ini jadi dia akan beradaptasi. Oh saya pakai sensitif kecil nih Pak. Kenapa? Karena lampu di dalam ruangan kalian mati. Jadi pakai sensitif kecil, otomatis cahaya yang dari luar akan ditangkap lebih banyak, jadi kelihatan lebih terang. Pada saat lampu di kamar Anda atau di lampu ruangan rumah Anda kalian nyalakan, otomatis di sini, oh ya udah pakai mata malas aja. Mata malas apa? Mata yang nanggepin cahayanya dikit-dikit aja. Kenapa? Sumbernya besar. Ya otomatis cahaya yang dari luar akan ditangkap lebih dikit. Dan juga cahaya dari luar terdistorsi dengan cahaya yang ada di dalam ruangan. Jadi faktor-faktor cahaya itu menjadi penting di dalam suatu pembentukan warna. Lihat gambar di sini ya. Kenapa yang A itu menjadi tampilannya akan lebih tua? Karena apa? Karena kanan kirinya banyaknya kotak yang muda. Kotak yang muda akan mengambil gelombang cahaya yang ada di A. Otomatis kalau gelombang cahaya makin dikit akan terlihat menjadi apa? Menjadi lebih gelap. Kalau banyak gelombang cahaya masuk mata, dia akan menjadi lebih terang, Pak. lebih terang. Nah pertanyaannya, kenapa B kelihatan lebih terang dibandingkan A? Karena B itu di kanan kirinya hitam. Nah kalau kanan kiri hitam, dia akan kecenderungan akan mengambil. Ya, kalau misalnya kita lihat seperti ini, dia akan mengambil, jadi otomatis gelombang yang ada di tempat yang B itu akan lebih dikit dibandingkan gelombang yang ada di A. Secara luasan bidang ya, bukan secara kotak di A-nya doang, secara merata-ratanya. Akhirnya A itu mata itu akan lebih sedikit males dibandingkan mata yang di B. Kebayang kalian? Apa? Nah, sekarang kita akan bicara masalah color management ya. Apa? Sedikit Ada apa itu color management? Kita akan bicara 15 menit saja untuk pengantar bagaimana pentingnya color management ya. Kenapa color management itu penting dalam suatu produk ya? Color is used to impress and strengthen the brand of advertised product of magazine itself. Jadi warna itu dipakai untuk membentuk, untuk sebagai kekuatan untuk menghasilkan suatu keyakinan di dalam suatu produk. Kenapa? Karena semua image yang ada di dalam produk itu adalah hasil dari warna. Font saja, huruf itu juga dihasilkan oleh warna. Jadi kalau terjadi kesalahan warna, misalnya contoh, lihat gambar yang di atas, tulisan Lancome yang di atas itu, kalau misalnya warnanya warna coklat, dia akan berbeda hasilnya dengan warna hitam yang ditampilkan seperti ini. Kenapa warna coklatnya, misalnya kalau kita kasih warna coklat akan berbeda, karena backgroundnya warnanya krem. Bisa dimengerti di sini? Nah, begitu pula poin yang di bawah. Karena color accuracy in the utmost important in the advertisement and catalog of color critical products such as cosmetic, clothes, and furniture. Selain color yang penting dalam suatu produk, ternyata color akurasi juga sangat penting di dalam kosmetik, baju, dan furniture. Kenapa? Biasanya dalam baju itu ada keseragaman warna, dalam kosmetik juga ada keseragaman warna, dalam furniture, dalam cat, dan lain-lain juga ada keseragaman warna. Jadi itu merupakan suatu hal yang penting. Sedangkan kalau yang pertama, untuk menghasilkan impresi yang sangat kuat, sedangkan nomor 2, adanya pentingnya keseragaman warna. Jadi ada produk-produk yang menunjukkan pentingnya keseragaman warna selain masalah brand, ya. Jadi kalau yang pertama untuk menghasilkan brandnya itu, tapi yang kedua adalah menghasilkan warna secara umum. Misalnya contoh nih, kalau kalian bikin suatu baju dengan warna A gitu ya, sedangkan warna A itu warnanya beda-beda, ya pasti kalian sudah, ya ini pasti dicetak dengan satu palsu atau yang satu produknya produk lama, misalnya kan contoh bisa menjadi seperti itu. Misalnya furniture, mungkin nggak kalian beli sofa yang kursi buat 2 orang berbeda sama yang kursi 1 orang, kan nggak mungkin dong, pasti harus satu warna. Mengerti di sini? Nah contohnya lagi, kalau sofanya, misalnya kalian datang ke IKEA, kalian mau menunjuk itu sofanya itu, tapi nanti kalian dapat warnanya lebih tua atau lebih muda, pasti kalian akan komplain, ya. Keseragaman warna sebagai suatu produk itu penting juga untuk menunjukkan cetakan hasil dari suatu produk visual kita tuh benar, ya. Nah, ternyata apa yang terjadi di dalam warna, ya, standardizing how color is reproduced in the different stages of the workflow
from camera to proofing and printing. Coba lihat. Pada saat Anda menggunakan kamera itu, ya ada kamera yang bisa pakai ada layarnya, ada yang nggak bisa ada layarnya. Ya. Kalau layarnya, sekarang saya tanya, kamera yang punya layar, apa warna yang ditampilkan layar itu 100% sama dengan file yang kita tangkap di dalam data digitalnya? Sama atau bisa berbeda. Setelah filenya itu kita kirim ke laptop atau ke komputer, ditampilkan di monitor di laptop ataupun monitor sendiri yang di PC, apa warnanya yakin sama? Bisa beda, Pak. Bisa berbeda. Setelah image tersebut kita masukkan, kita layout gitu ya dengan menggunakan software ya, kita masukkan ke dalam software untuk membuat misalnya majalah atau bikin poster atau apa, yakin nggak softwarenya itu tidak merubah warna? Atau bahasa sederhananya, seberapa yakin Anda filenya itu yang ditaruh ke dalam software layouting tersebut atau software apa ya istilahnya, editing tersebut itu tidak merubah warna? Tidak yakin juga. Nah, untuk kita tuh cetak proof, nah habis cetak proof dicetak ke digital dengan offset, yakin tidak proses digital itu tidak merubah warna dan proses offset itu tidak merubah warna? Ada kemungkinan berubah. Nah sekarang saya tanya, kira-kira dari 4 langkah ini mana cetakan mana warna yang paling benar? Warna yang kalian lihat di kamera kah? Apa warna yang lihat di komputer kah? Atau warna yang di layout dan ditaruh di proof, habis itu dicetak dengan mesin digital atau mesin offset? Dari 4 tahap ini kira-kira manakah yang kalian pikir itu warna yang paling benar? Ayo. Yang sudah direpot, Pak. Yang layout yang sudah di proof kan itu ya? Atau yang lain? Kalau di sini kondisinya tidak ada yang bisa kita katakan warnanya yang benar yang mana. Tidak ada. Karena apa? Kita tidak tahu mana alat yang menggunakan standar. Tadi kan kita cuma mau ngomong ini tampilkan dengan monitor, tapi kita nggak ngomong monitornya tuh monitor standar kalibrasi atau tidak. Ya kalau tidak standar kalibrasi ya tidak bermasalah. Atau proof yang di sini, mesin printer proof atau mesin layouting proofnya itu yang standar apa enggak, itu nggak bisa. Apa? Kalau kayak gitu hampir semua, kalau saya tanya, kalau saya kasih tanda keterangan, di foto dengan kamera standar kalibrasi, di monitor tampilannya sembarang, di proof sembarang, dicetak digital sembarang, dicetak offset sembarang, manakah warna yang benar? Kamera, Pak. Kamera kalibrasi. Kalau saya tanya, saya balik lagi, di foto dengan kamera, ditampilkan dengan monitor, di layouting dengan digital proof, terus habis itu dicetak dengan digital printer terkalibrasi, terus kalau di offset dicetak dengan sembarangan, kalian mau mana yang hasil yang benar? Yang dikalibrasi. Tapi ingat, yang dikatakan benar itu bukan berarti sesuai dengan mau kalian. Mengerti di situ? Benar itu belum tentu sesuai dengan mau kalian. Misalnya contoh, kalian bikin kartu nama di laptop kalian. Yang kalian lihat adalah warna yang pengen kalian mau yang ditampilkan di layar kalian kan? Setuju kan? Iya, Pak. Bener kan? Nah, tetapi waktu pas kalian simpan dalam bentuk bahasa biner gitu, bahasa komputer itu, kalian yakin nggak warna yang dilihat itu yang kalian simpan di dalam flash disk atau data digital kalian? Nggak ada yang tahu kan? Karena kita tidak tahu tuh tampilan yang layar kalian tuh sudah standar apa belum, kan nggak ada yang tahu kan? Bisa saja nih disimpannya menjadi warna merah lebih tua, mungkin nggak? Mungkin. Jadi merah yang lebih tua ditampilkan di laptop kalian itu lebih muda. Jadilah kalian melihatnya merahnya agak kemudahan, nggak setua yang di data digital. Loh, Pak, kok bisa tahu Pak? Yang data digitalnya ketuaan, misalnya kan contoh. Jadi tersimpan di situ merahnya lebih tua.
Begitu pas kalian cetak mau di offset apa di mana gitu ya, terjadi warna lebih tua. Kira-kira kalian bakal ngomel-ngomel ke siapa nih? Ke orang printernya, kalau tukang cetak digital itu, loh kok Pak lebih tua Pak? Kan saya kan nyetaknya di laptop saya lebih muda. Saya pengen lebih muda. Dan kira-kira orang percetakan ngapain nanti? Dia jawabnya, ya dia tidak akan bisa merubah warna, emang file digitalnya seperti itu. Jadi yang harus kalian lakukan adalah harus apa? Memastikan kembali nggak sih Pak? Bagaimana cara memastikannya? Ke tempat printingnya dicek lagi Pak, file yang pengen dicetaknya. Oke, sekarang saya jelaskan. Misalnya contoh di dalam printer digitalnya itu ternyata printernya sudah terkalibrasi, sudah benar sesuai dengan ISO-nya. File kalian dicetak dengan warna merah yang lebih tua. Terus apa yang harus kalian lakukan? Merubah file digital kalian. Merubah file digital itu bagian kita sebut namanya color management. Mengerti di sini? Halo. Iya Pak. Jadi color management salah satu tindakan yang paling sederhana merubah warna. Tapi merubah warna menuju apa? Nah ini yang PR-nya ya kan. Menuju yang mana nanti kita akan belajar ya. Jadi ternyata perbedaan warna itu akan disebabkan oleh semua alat penghasil warna, baik penangkap cahaya, baik penghasil di cahaya, ataupun software layout atau prover, atau mesin digital atau mesin konvensional yang menggunakan acuan, itu akan menghasilkan warna. Dan bagaimana mereka menghasilkan warna, nah disitulah kita akan belajar. Jadi, kalau kita akan belajar sampai sini aja ya. Jadi, kalau saya tanya ke kalian, kira-kira kalau kalian bisa mengerti color management, kalian bisa kerja di mana kira-kira? Di bagian prepress Pak. Prepress, oke. Ya, kalau prepress kan orang grafika banget ya. Kalau misalnya orang umum yang nggak tahu tentang grafika, kira-kira di perusahaan yang apa? Ayo. Kayak jadi desainer gitu Pak. Desainer bisa, oke, satu. Ada yang lain lagi? Lihat nih bendanya apa nih? Kalau kamera kamu kerja jadi apa nanti? Fotografer, Pak. Fotografer. Kira-kira apa lagi? Konten kreator, Pak. Konten kreator. Oke. Apa lagi? Kalian mungkin nggak kerja di brand owner kayak di Unilever, di Mayora, di orang tua gitu, mungkin nggak? Dia menggunakan produk hasil warna kalian nggak? Hasil yang ada di sini nggak sih kira-kira? Menggunakan, Pak. Menggunakan. Kira-kira bisa nggak kerja di situ? Bisa, Pak. Bisa. Kira-kira di mana lagi? Di pabrik garment mungkin nggak? Di pabrik baju gitu, garment mungkin nggak kita bisa kerja di situ? Mungkin Pak. Mungkin. Kira-kira di mana lagi? Pabrik cetak udah jelas lah ya, mau offset, mau digital printer, ya sebenarnya garment itu juga bagian dari cetak, ya kan? Kira-kira di mana lagi? Hampir semua yang menggunakan pengolahan warna, kalian bisa masuk kerja di sana. Kalau kalian bisa mengetahui bagaimana itu color management. Nah, color management itu gak hanya sekedar merubah loh ya. Jadi kayak tadi teman kalian, saya mau nyetak warnanya merahnya seperti daya laptop saya, tapi waktu pas saya cetak kartu namanya kok menjadi merahnya lebih tua. Bukan sekedar coba-coba gitu ya, tetapi kita punya metode bagaimana mengubahnya secara benar ya, bukan coba-coba. Inilah yang kita harus. Kalau coba-coba itu disebutnya color management kebetulan. Nanti di situ, Pak saya bisa Pak merubah Pak, tapi kalau saya tanya kenapa kamu rubahnya misalnya hue-nya, ya coba-coba Pak.
Kenapa yang kamu rubah misalnya saturasinya? Ya coba-coba Pak. Kenapa yang kamu coba lihat? Coba-coba. Ya namanya kebetulan. Ngerti di sini? Mengerti, Pak. Jadi harus ada metodenya. Nanti kita belajar ke arah sana. Walaupun di dalamnya kita menggunakan eksperimental. Eksperimental itu adalah suatu metode perubahan yang terstruktur. Misalnya kita turunin hue-nya 5555, dia bergerak ke arah mana? Saturasinya 55555 berapa? Brightness-nya 55, akhirnya kita menggunakan karena hue-nya rubah 10 derajat, saturasinya nambah gini, akhirnya dapat satu keputusan yang benar. Tapi kalau kalian coba-coba nih, pertama iseng lah kita rubah hue-nya 7, habis itu dibalikin lagi. Begitu pas kalian rubah 7, kalian save lagi. Wah, udah berubah lagi tuh warna aslinya dan lain-lainnya. Ya, itu coba-coba aja. Ya bisa benar, bisa dapat warna yang benar, ya bisa nyasar. Nah, color management seperti ini merupakan pengetahuan dasar bagaimana kita untuk mengubah warna, ya. Nah, proses-proses perubahan warna ini yang kita sebut color management. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Caranya bagaimana kita merubah warna? Ada yang bisa bantu saya jawab? Di software, Pak. Software, ya. Yang pertama dengan software kalibrasi, yang kedua software otak-atik coba-coba. Pertanyaannya, kita main warna coba-coba salah apa benar? Ya nggak ada kata salah atau benar, yang penting tujuannya tercapai, warnanya benar, cuman waktunya saja, lama atau sebentar. Ngerti kalian? Nah, sebenarnya nanti kalau kita offline, saya akan mengkalibrasi laptop kalian. Saya akan mengkalibrasi laptop kalian dengan alatnya saya. Nanti kalian cari YouTube-nya, bagaimana cara mengkalibrasi laptop. Nama produknya tulis ya, Color Monkey. Kalau kalian bisa lanjutan aja, Color Monkey kalibrasi atau Color Monkey standarisasi. Nanti kalian coba lihat itu, ya. Nanti saya kasih linknya. Nanti kita offline, mungkin saya coba nih, mungkin minggu depan, tapi cuma setengah kelas dulu. Saya akan coba setengah kelas, kita akan offline. Nanti setengah kelasnya lagi, minggu depannya lagi. Jadi kita akan ubah materi kayak offset ya, terpaksa ya, dua minggu dengan satu materi yang sama, ya, nggak apa ya. Kita akan mengkalibrasi laptop kalian, jadi masing-masing anak bawa laptop masing-masing, kita akan kalibrasi sehingga warna yang kalian lihat di laptop kalian adalah warna yang benar. Ngerti di sini? Mengerti, Pak. Oke, kita akan masukkan software tertentu di laptop kalian. Nanti ada alat yang mengukur laptop kalian, dan setelah hasil alat ukurnya tersebut akan merubah warna dari laptop kalian, ya. Tapi kalian jangan sedih ya, Pak, layar saya kok jadi lebih kuning, Pak, kan gitu ya. Itu warna yang benar, sedangkan warna yang sekarang kalian lihat mungkin agak kebiruan. Kenapa biruan? Biar mata kalian nggak cepet capek. Ya, jadi kadang-kadang laptop kalian tuh bikin warna yang salah itu dia punya tujuan tertentu. Tetapi di satu sisi, pertanyaan saya itu bukan tujuannya itu tercapai apa enggak. Kalau kalian mau menampilkan warna yang benar itu ya emang harus dirubah, ya. Jadi gitu. Jadi warna punya standar. Standarnya punyanya siapa? Punyanya klien kah atau punyanya organisasi? Kalau saya tanya gini, kita saya fokuskan dulu ke dalam percetakan. Mau offset, mau roto, atau mau flexo atau digital, contohnya ke percetakan. Kira-kira proof yang kalian pakai itu hanya boleh proof dari klien atau hanya boleh menggunakan proof dari ISO, atau boleh dua-duanya? Boleh dua-duanya, Pak. Boleh dua-duanya. Kalau kliennya tidak mengetahui ISO-ISOan, ya terpaksa kita meng-approve dengan warna yang setelah disetujui oleh klien. Itulah sebagai dasar acuan kita. Tetapi kalau bahasanya gini, saya orang Thailand, kamu orang Indonesia, saya pengen nyetak kemasan di tempatnya kamu, terus saya cuma ngirim file ya. Nah, filenya itu saya ngomong, ini filenya sudah saya lihat di layar kalibrasi loh ya, kan gitu ya. Jadi warna yang saya kirim itu filenya sudah benar. Nah, terus
kan yang saya kirim kan file kan, bukan produk ya. Nah kalau kamu itu mencetaknya dengan acuan standar apa kalau kayak gitu? Sesuai yang file dikasih, Pak. File yang dikasih, nanti kalau pas dicetak warnanya adalah kita harus menuju kepada warna standar internasional. Karena kalibrasi, monitor kalibrasi, kamera kalibrasi, printer kalibrasi, offset kalibrasi, itu pada mengacu kepada angka ISO. Nanti di situ jadi merahnya sudah sama dengan merahnya ISO. Merahnya printer, misalnya printer digital pakai laserjet, kalau laserjet kalibrasi sudah sesuai. Inkjet printer kalibrasi sudah sesuai. Jadi printer tuh harus ada lanjutannya. Saya contoh, printer inkjet, ya kalau cuma berhenti sampai situ itu kalian yakin nggak nyetaknya? Kalau kalian cetak produk di situ warnanya benar? Nggak yakin. Tapi kalau ada printer inkjet kalibrasi, yakin nggak tuh warnanya benar yang dihasilkan? Yakin nggak? Yakin, Pak. Yakin. Misalnya contoh, scanner. Misalnya kalian mau nyekan foto gitu ya. Kalau kalian nggak ada embel-embel printernya itu kalibrasi, mungkin nggak kalian yakin 100% yang di-scan itu benar kalau nggak ada kata-kata kalibrasi? Susah yakin ya. Jadi bisa salah. Kita nyekan sesuatu foto, begitu pas data digitalnya salah. Lawang cahaya yang ditangkap berbeda kok dengan yang standar internasionalnya, otomatis kan data digitalnya jadi salah. Jadi hampir semua alat yang kita lihat di sini, dari kamera, monitor, bagaimana layouting, software ya, sampai printer-printer itu juga harus ada kata-kata kalibrasi. Nah, sebagai contoh nih, menurut kalian, scanner biasa sama scanner kalibrasi. Scanner kalibrasi harganya berapa kira-kira? Kalau misalnya scanner biasa 1 juta deh, misalnya 1 juta ya, scanner biasa ya, ukuran A3 tuh ya. Kira-kira scanner kalibrasi berapa? $11 juta. Ayo kira-kira. Mahal, Pak. Iya, lebih mahalnya berapa? 2 juta kah? 3 juta kah? 4 juta kah? Kira-kira aja. 2.500.000, Pak. 2.500.000. Ada lagi yang tebak-tebakan yang lain? Ayo, saya pengen sekelasin nebak-nebak. 11 juta, Pak. 11 juta. 11 juta. Yang benar 30 juta. Jadi, satu scanner kalibrasi dengan 30 scanner yang biasa, ya hasilnya seperti itu. Jadi pentingnya kalibrasi, lupa kenapa mahal banget Pak? Ya itulah pentingnya. Cuman memasukkan suatu program yang ada di dalam scanner tersebut dan bisa mengkalibrasi warna acuan, jadi harganya jadi mahal banget. Ya, kamera nih, kamera itu juga ada ya, kamera yang terkalibrasi, ada kamera enggak. Jadi kalau kalian misalnya gini ya, kamera DSLR yang tipe ini sama ini ya beda-beda, nanti lihat di kardusnya dia pakai standar apa, nanti kalian lihat nanti standarnya apa. Semakin banyak standarnya dia makin mahal, bukan berarti saya nggak butuh standar Pak, ya DSLR ini aja ya. Kalau kalian buat foto-foto pribadi yang tidak kalian pakai untuk membuat suatu produk warna yang tepat ya boleh-boleh saja. Tapi kalau kalian membuat suatu produk warna yang tepat ya harus benar. Contohnya tepat seperti apa? Fotografer. Waktu pas kalian, saya tanya, kita capek-capek nih ya, membuat efek warna yang bagus di studio kalian, tetapi kameranya tidak bisa menangkap. Berguna nggak tuh kamera? Enggak berguna. Pak, nanti kan diedit di software Pak, itu lain soal lagi. Kalau ngedit di software semua bisa, tetapi kalau tanpa edit, kalau sudah jadi benar, kenapa enggak? Ya, Pak, hampir semua fotografer semuanya mengedit warna, ya itu urusan lain. Tapi pertanyaan yang di sini adalah bagaimana warna yang dihasilkan suatu alat itu benar atau salah, itu dulu di dalam manajemen warna. Kalau sekarang saya tanya nih, mengedit warna fotografi itu mengacu pada mana sih? Ya itu cuma tampilannya itu menjadi lebih eye-catching apa enggak, warna birunya ditambahkan dengan mengurangi warna lain, jadi otomatis terekspos dengan warna birunya saja. Tapi pertanyaannya, warna itu benar apa tidak sesuai dengan aslinya? Kemungkinan besar salah. Kenapa? Karena warna birunya ditongolin, yang lainnya dikurangin, kan jadi salah kan? Tetapi kalau secara fotografi, secara editing, ya mungkin jadi bagus. Wah, jadi kesannya kayak ini ya, misalnya contoh. Kalian pernah tahu ada kampung di negara Italia itu yang warnanya rumahnya putih semua di pinggir laut?
yang ada kopi-kopiannya di Indonesia, itu kan rumahnya warnanya putih semua. Pertanyaannya, apa Anda yakin itu warnanya putih semua secara tentang warna? Karena posisi rumahnya kan beda-beda, ada yang miring ke sini, ada yang miring ke sini, pasti warnanya putihnya beda-beda, bener nggak? Tetapi diedit supaya warnanya putih semua. Yang edit itu merubah warna nggak kira-kira? Rubah, Pak. Merubah. Misalnya sudah bagus-bagus difoto pakai monitor, pakai kamera kalibrasi, terus habis itu diedit. Ya kalau tujuannya estetika lain soal, tapi kalau ditanya benar atau salah, ya benar kamera. Mengerti di sini? Ngerti, Pak. Oke, sampai sini saja kita akan belajar. Tadi pagi saya masih ada urusan dengan anak saya, jadi saya tadi mundurin karena saya prediksi kayaknya jam segitu saya belum selesai. Jadi kita kan baru puasanya, baru pertemuannya baru sekarang ini ya. Nanti kita akan coba sesuaikan lagi jamnya supaya sesuai dengan jam selesainya masa puasa ini ya. Jadi intinya apa? Manajemen warna adalah bagaimana proses mendapatkan warna yang benar. Proses mendapatkan warna yang benar. Bukan merubah warna saja, tetapi di dalam proses mendapatkan warna yang benar, kita juga harus bisa merubah warna, kita harus mengetahui alat-alat yang menghasilkan warna yang benar, kita juga harus mengetahui mana acuan-acuan warna yang benar. Jadi nanti kita akan belajar ke arah sana, kita akan belajar standar warna yang benar, kita akan belajar alat-alat apa yang benar, habis itu kita akan belajar bagaimana software bagaimana merubah menjadi warna yang benar. Ya, itu saja untuk hari ini. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ayo, anak-anak multimedia nih, kalau saya tanya nih, kalau kalian bikin web, bikin warna biru muda, biru tua atau biru tua, itu dasarnya apa? Ada yang ahli bikin multimedia di sini? Kayak pakai codingnya, Pak. Coding, ya pakai kita sebut namanya color apa? Kalau kita milihnya color properties ya. Di color properties itu keluar RGB-nya, CMY-nya berapa ya. Jadi angka. Coba angka itu menunjukkan apa? Yaitu angka menunjukkan posisinya. Kita fokusnya bukan warna yang dilihat, tetapi RGB-nya berapa. Mengerti di situ? Itu contoh ya. Jadi kalau color profile ya, kalau misalnya kalian masuk ke Adobe, pilih warna itu pilih dengan color profile-nya berapa, nanti muncul tuh color profile-nya seperti apa. Oh Pak, warnanya angkanya segini apa? Ya itu nanti kita lihat warnanya apa sama dengan tampilan laptop kalian atau berbeda, yaitu masalah lain. Ya, namanya color properties, bisa color profile, ya kan, kita lihat warnanya. Jadi warna itu adalah warna yang benar. Jadi kalau pertanyaannya, mungkin nggak kita bikin web warnanya biru muda tapi ditampilkan sama laptop lain atau proyektor lain warnanya menjadi biru yang lain? Mungkin nggak. Ya kalau warnanya beda ya mau apalagi kalian memilihnya dengan waktu pas bikinnya laptop layarnya nggak dikalibrasi, ya kalian nggak tahu tuh birunya yang benar yang seperti apa, sampai di sananya, sampai di online juga warnanya seperti apa. Ya itu ya. Jadi untuk hari ini saya harapkan saya minta maaf, kita mengulang sedikit lah ya, dan menggabungkan warna cahaya terhadap color management dan apa sih gambaran besar di dalam color management itu seperti apa. Nah kita sudah bisa membayangkan lah ya, jadi tidak harus buta-buta banget ya untuk mata kuliah color. Terasa itu ya untuk hari ini ya. Ada pertanyaan? Ya ada, Pak. Oke, saya rasa cukup. Saya tutup pertemuan pagi ini. Saya minta maaf ya untuk 2 pertemuan yang kemarin memang saya tidak bisa. Nanti kalau misalnya kalian masih ada waktu, nanti Pak kita tambah jam lagi dong Pak, apa gimana, nanti kita mulai dari minggu depan ya. Jadi pertemuan ke-6 kita penyesuaian terhadap terlambatan 2 pertemuan yang kemarin ya. Tapi ingat ya, kalau bisa sesuai dengan jamnya kita, jamnya saya kosong, Anda kosong, nanti kita baru masuk. Gitu ya. Oke, selamat pagi semuanya, sampai ketemu minggu depan ya. Pagi, Pak. Terima kasih. Selamat pagi, Pak. Terima kasih banyak.